Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Di tanah Papua, kita memiliki tambang emas terbesar dengan kualitas terbaik. Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, kita memiliki tambang batu bara. Di Blok Natuna dan Blok Cepu, kita memiliki cadangan gas alam. Kita memiliki tanah yang subur dan gembur, hasil tanaman yang baik, fauna langka, hutan hujan tropis yang terbentang luas, dan kekayaan bawah laut yang melimpah ruah. Namun ironi, pada usianya yang ke-75, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih mempunyai segudang pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari masa ke masa. Bangsa Indonesia nampaknya masih tertatih-tatih untuk mewujudkan cita-cita besar. Cita-cita bangsa yang tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah tujuan utama bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dengan tegas mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sayangnya, harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik Indonesia menemukan jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai angka 24,79 juta jiwa. World Bank melaporkan pertumbuhan perekonomian satu dekade terakhir hanya menguntungkan 20% bagi orang paling kaya di Indonesia. Artinya, kebanyakan orang Indonesia tidak menikmati pertumbuhan perekonomian yang kerap dijadikan indikator keberhasilan pemerintah. Bayangkan saja, 4 harta orang terkaya di Indonesia itu setara dengan gabungan harta 100 juta jiwa orang miskin di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, maka izinkanlah kami membawakan sebuah judul. Urgensi sumber daya manusia dalam membangun kesejahteraan umat. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu. Menurut Bank Dunia, sumber daya manusia identik dengan human development. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia menyangkut pengembangan aktivitas, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kemampuan penelitian, dan pengembangan teknologi. Di tengah krisis multidimensi saat ini, Indonesia tentunya sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang memiliki keahlian, berprofesionalitas, produktif, dan mampu secara mandiri bersaing di dunia global. Hadirin, dalam sejarah umat Islam, realisasi keunggulan sumber daya manusia terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan, seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, politik, militer, dan yang lain sebagainya. Umat Islam menjadi umat yang terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lainnya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, pengembangan sumber daya manusia yang akan digencarkan pemerintah dalam 5 tahun ke depan membutuhkan gerakan revolusi mental sebagai penopang perubahan. Nilai integritas,
etos kerja, dan gotong royong merupakan nilai utama untuk gerakan revolusi mental. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk mewujudkan program tersebut agar terciptanya sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Dalam perspektif Islam, ada 3 nilai utama dalam gerakan revolusi mental. Yang pertama, integritas. Integritas adalah kesempurnaan, kejujuran, keterpaduan, dan tak bersuap. Jika dianalisis lebih dalam, integritas ala Bapak Presiden kita Joko Widodo adalah akhlak. Dari situlah gerakan revolusi mental memprioritaskan akhlak sumber daya manusia sebelum sumber daya alam. Akhlak adalah nilai akhir dari iman dan Islam. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tergantung akhlak masyarakat dan pemimpinnya. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani mengutip bahwa orang yang tidak berakhlak, tidak berilmu, orang yang tidak sabar, tidak beragama, dan orang yang tidak warok, tidak berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, etos kerja. Dalam Islam, etos kerja adalah upaya eksistensi keimanan, mewujudkan keyakinan melalui pola perilaku dan tindakan. Etos kerja keabadiannya ditunjukkan untuk kemanusiaan, keilmuan, dan kesemestaan. Inilah yang menjadi pembeda antara agama Islam dengan agama yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan seseorang untuk bekerja keras, kerja cerdas, bekerja tuntas, dan kerja mawas. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa syaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. dalam Islam, etos kerja adalah ibadah bernilai di dunia dan akhirat, sehingga bekerja tidak hanya memenuhi kebutuhan kita sedang di bumi, namun juga memenuhi kebutuhan kita di akhirat nanti. Yang ketiga, gotong royong, musyawarah, tolong menolong, tenggang rasa, bahu membahu merupakan universitas Islam dalam aspek sosial
yang dianjurkan, bahkan diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sudah saatnya umat bersatu, tolong menolong, bahu-membahu, dan berupaya untuk membangun national character building dari tangan-tangan panas, mulut berbisa, wajah ganda para pejabat dan elit bangsa yang tidak lagi memprioritaskan kesejahteraan, Kemandirian kedaulatan, dan kemaslahatan bangsa. seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Shadaqallahul azim. kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, ada seorang pemuda yang menghadap kepada Nabi. Kemudian pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, manusia yang terbaik ada yang paling hafal Al-Quran, bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh kepada yang ma'ruf, paling gencar mencegah kemungkaran, dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah mengatakan umat Islam adalah umat yang terbaik dari kelompok manusia yang Allah ciptakan. Dari ayat tersebut sudah jelas Allah mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari kelompok manusia yang Allah ciptakan. Dan itulah yang menjadi keunggulan dari sumber daya manusia. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.